Shalom saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan judul Ada Tuhan di Balik Masalahmu. Sebelumnya kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak, terima kasih buat anugerah kasih-Mu atas setiap kami. Bila sebentar kami tidak membaca, merenungkan, serta melakukan apa yang menjadi firman-Mu, kami percaya firman-Mu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Urapi setiap kami, dan kami boleh berbuah, bertumbuh oleh karena firman-Mu dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Saudara, dalam kehidupan kita tentunya tidak lepas dari namanya masalah. Dari kita sejak lahir sampai nanti akhirnya kita meninggal, tentunya banyak sekali masalah-masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan penyebabnya pun beraneka macam masalah tersebut. Masalah bisa terjadi oleh karena 3 faktor. Faktor yang pertama, oleh karena dosa yang kita perbuat. Contoh, Adam dan Hawa berbuat dosa yang tadinya tercukupi, semua ada di Taman Eden, mereka harus diusir keluar dan harus bekerja keras untuk mendapatkan makanannya. Jadi masalah bisa terjadi oleh karena dosa. Yang kedua, masalah bisa terjadi karena salah langkah atau salah jalan. Contoh, ketika kita punya usaha, kemudian usaha kita berkembang, dan akhirnya kita butuh modal, dan kita berhutang, dan kita tidak menjadi bijak, akhirnya kita terjerat oleh hutang. Itu karena salah kita sendiri, salah jalan kita sendiri. Dan masalah yang ketiga, oleh karena Tuhan izinkan masalah datang dalam kehidupan kita. Nah, hari ini kita belajar bersama-sama dari seorang yang bernama Yusuf. Kalau kita tahu, Yusuf ini orang yang sangat luar biasa sekali Tuhan pakai menjadi penguasa di Mesir. Tetapi, tahukah saudara bahwasanya Yusuf ini, dari apa yang dialaminya ini sangat-sangat bertubi-tubi. Dan kita tahu sendiri, Yusuf ini adalah anak Yakub. Jadi Yakub ini punya 12 anak laki-laki. Yusuf nomor 11. Yusuf masih punya adik bernama Benyamin. Anak nomor 1 Yakub bernama Ruben. Nah, dari saudara-saudaranya ini itu benci sekali kepada Yusuf. Ya, oleh karena apa? Yusuf ini sangat dikasih oleh Yakub. Bahkan secara tersirat hak kesulungannya pun diberikan kepada Yusuf yang sebenarnya kepada Ruben. Oleh karena Ruben berbuat pelanggaran, berbuat dosa, maka Yakub memberikan hak kesulungan itu kepada Yusuf. Nah, menarik sekali tentang Yusuf ini juga. Kita akan baca di dalam Kejadian 37 ayat yang ke-23. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Jadi kita bisa tahu Yusuf diberikan jubah yang maha indah oleh Yakub. Kemudian mereka membawa Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Jadi saudara-saudaranya ini menanggalkan jubah Yusuf dan melemparkan Yusuf ke dalam sumur. Ayat selanjutnya, sumur itu kosong tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam, dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang ke Mesir. Jadi akhirnya Yusuf ini dijual oleh saudara-saudaranya menjadi budak untuk dibawa ke Mesir. Saudara, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, masalah itu bisa datang tiba-tiba. Yusuf dari anak yang sangat dikasih oleh Yakub, diberikan jubah yang maha indah, tercukupi di rumahnya, menjadi seorang yang tidak berharga, dijual sebagai budak. Karena kita tahu, budak itu tidak ada harganya, dan itu sangat-sangat bawah sekali level kelas kehidupannya. Jadi, dari seorang yang berharga menjadi tidak berharga, itu yang dialami oleh Yusuf. Jadi, pelajaran pertama yang kita bisa pelajari dari kisah Yusuf ini apa? Masalah bisa datang tiba-tiba. Siap atau tidak, kita harus siap apabila Tuhan izinkan masalah datang ke dalam kehidupan kita. Demikian pula bagi saudara yang saat ini mungkin mengalami juga demikian. Dari yang berkecukupan, tiba-tiba Tuhan izinkan kita menjadi rasa-rasanya berkekurangan. Tapi percayalah, ada maksud Tuhan di balik masalah kita. Nah, itu yang terjadi pada Yusuf. Jadi masalah datang bisa dengan tiba-tiba. Yusuf menjadi habis-habisan. Kemudian yang kedua, Yusuf itu mengalami masalah yang bertubi-tubi. Apa saja masalahnya? Yang pertama tentunya tadi dia dibenci oleh saudaranya. Kemudian
dia dijual sebagai budak, sebelumnya dia dimasukkan ke dalam sumur, dan selanjutnya dia dimasukkan ke penjara. Itu masalah bertubi-tubi yang dialami oleh Yusuf. Mazmur 34 ayat yang ke-20. Kemalangan orang benar banyak, tetapi Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Saudara, mengikut Tuhan itu bukan berarti tanpa masalah. Justru firman Tuhan mengingatkan akan ada kemalangan yang banyak, kemalangan orang benar. Tetapi ingat, janji Tuhan di sini. Tuhan melepaskan dia dari semuanya itu. Apabila saudara mengalami hal yang demikian, percayalah, bukan kebetulan saudara mendengarkan firman Tuhan ini. Masalahmu mungkin banyak, tapi ingatlah, ada Tuhan yang melepaskan kita dari banyak masalah ini tadi yang kita hadapi. Tetap percaya, tetap semangat di dalam Tuhan. Jadi yang kedua, masalah datang itu bisa bertubi-tubi. Dan menariknya di sini, ketika Yusuf ada di rumah Potifar sebagai budak, justru Yusuf ini dipercaya oleh Potifar, sehingga setiap pekerjaan rumah yang dikerjakan oleh Yusuf itu dibuat Tuhan berhasil. Bahkan firman Tuhan mencatat Potifar dan seluruh isi keluarganya diberkati Tuhan oleh karena keberadaan Yusuf. Bisa jadi masalah yang kita alami sekarang ini itu justru mendatangkan berkat bagi orang lain. Kita akan bisa jadi kesaksian bagi banyak orang, sehingga orang lain diberkati. Meskipun kita terkena masalah yang Tuhan izinkan, tetapi justru menjadi berkat bagi orang lain. Jadi yang kedua ini kita belajar bersama-sama. Masalah bisa datang bertubi-tubi, tetapi masalah juga bisa menjadi berkat bagi orang lain juga. Nah, saudara, kalau kita merangkum apa yang kita renungkan di video kali ini, tentunya ada penyertaan Tuhan atas kehidupan Yusuf. Sehingga meskipun dalam masalah, Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Dibuat Tuhan berhasil. Dan masalah selanjutnya apa yang dialami oleh Yusuf? Setelah dia dijual sebagai budak di rumah Potifar, dia difitnah. Ya, difitnah, akhirnya dimasukkan penjara. Di dalam penjara pun masih ada masalah. Ketika dia berhasil untuk menerjemahkan mimpi dari juru minum dan juru roti yang pada waktu itu dimasukkan penjara, Yusuf dilupakan oleh mereka. Padahal Yusuf sudah berpesan, nanti kalau keluar penjara jangan lupakan aku ya. Tetapi mereka lupa. Hingga suatu saat mereka ingat kembali. Dan akhirnya Yusuf bisa masuk ke dalam istana, bisa menerjemahkan mimpi daripada Firaun, bisa dipercaya oleh Firaun menjadi penguasa nomor 2 di Mesir. Saudara, apa yang bisa kita pelajari dari semuanya itu? Tentunya ada penyertaan Tuhan atas setiap permasalahan kehidupan kita. Jangan pernah khawatir, Tuhan pasti menyertai, Tuhan pasti melindungi setiap kita. Dan ketika Tuhan menyertai, maka apapun yang kita kerjakan, meskipun dalam permasalahan kehidupan, dibuat Tuhan berhasil. Dan apa yang bisa kita pelajari juga? Yang pertama, Yusuf menjaga hatinya. Yusuf tidak kecewa sama Tuhan atas apa yang dia alami. Dia tahu bahwasanya ini adalah ujian daripada Tuhan untuk menaikkan tingkat atau menaikkan level kehidupannya. Saudara, anak sekolah atau anak kuliah tentunya ada ujian untuk naik tingkat. Demikian pula kehidupan kita. Kita akan mengalami ujian demi ujian yang itu endingnya adalah menaikkan tingkat kehidupan kita, menaikkan level kehidupan kita. Jadi yang pertama, hati yang tidak kecewa atas setiap permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Kemudian yang kedua, dalam permasalahan tersebut atau dalam proses kehidupan tersebut, Yusuf terus bertumbuh. Yusuf terus melakukan apa yang menjadi kewajibannya, tanggung jawabnya dengan sungguh-sungguh, sehingga setiap pekerjaan yang dipercayakan pada Yusuf dibuat Tuhan berhasil. Itu menandakan Yusuf bukan orang yang pemalas. Yusuf terus berproses, terus bertumbuh dalam kehidupan ini. Demikian pula kalau kita saat ini sedang diuji oleh Tuhan, terus milikilah kemampuan untuk bertumbuh dalam apa saja, dalam kerohanian kita, semakin mendekat kepada Tuhan, semakin mengasihi Tuhan. Kemudian dalam usaha kita juga, kita terus berusaha, Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah perkatakan firman Tuhan itu setiap saat. Apa yang menariknya yang Yusuf sampaikan ya di dalam Kejadian 50 ayat yang ke-20. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku,
tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi Yusuf memperkatakan firman Tuhan, meskipun dalam permasalahan dia mengatakan firman Tuhan selalu, tidak pernah ada umpatan kekecewaan keluar dari mulutnya, tetapi dia tahu perkataan firman tersebut yang mendatangkan iman dalam hidupannya. Jadi saudara, biarlah kita semakin memahami apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, ketika kita mengasihi Tuhan, maka Roma 8 ayat yang ke-28, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Doa saya, saudara yang saat ini sedang diuji oleh Tuhan, tetaplah mengasihi Tuhan, tetaplah percaya akan rencana Tuhan. Jangan pernah kecewa sama Tuhan, justru semakin mendekat kepada Tuhan dan terus bertumbuh di dalam Tuhan. Kalau saudara mengalami masalah hari-hari ini, boleh tulis di kolom komentar, kita akan bantu doakan. Dan kita percaya ada Tuhan di balik permasalahan kita, Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan jalan keluar bagi setiap kita. Tuhan Yesus memberkati.